bahwa majelis ini lebih berkah. Itu di antara salah satu contohnya. Ya, di sebelum liburan kita sudah bacakan sampai halaman 31. Kita ini lagi bahas babun najasat. Kita masih ada di Kitabut Thaharah. Ya, bab yang pertama babul miyah sudah kita bahas, yang kedua babun najasat. Nah, di bab ini beliau menyebutkan najis-najis yang disepakati, di antaranya yang sudah kita baca sampai 4 ya. Hari ini kita akan bacakan yang kelima. Silakan dilihat catatannya. Yang kelima, rauthu ma la yu'kalu lahmuhu. Waktu itu Ana pernah nyaranin, gak apa-apa sama panitia teh, kalau beli ini lumayan mahal, di ini aja yang dari PDF tuh, diambil satu Kitabut Thaharah, di print, bagikan satu kitab. Karena ini banyak kitab ini, begitu, biar nanti nyatatnya enak ya, nyatatnya di pinggir kitab. Gak apa-apa, ini banyak catatan, kan sudah milik sendiri, daripada di kertasnya nggak tahu nanti disimpan di mana lagi. Ya, begitu. Ya, rauthu itu kotoran ya. Tidak, ma itu apa saja. Jadi kotoran apa saja, la yang tidak, yu'kalu lahmuhu, dimakan dagingnya. Jadi kotoran apa saja yang dagingnya tidak bisa dimakan. Jadi kotorannya jadi najis. Berdasarkan dalil an Abdillahi, dari Abdullah. Ini sayang ya, tadi Anda belum sempat nyari Abdullah siapa ini. Qala, dia berkata, arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatabarraza. Nabi sallallahu alaihi wasallam arada, ingin, yatabarraza itu BAB. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin buang hajat, faqala, tiba-tiba Nabi berkata kepada salah satu sahabat, di antaranya Abdullah ini, i'tini, datangkan kepadaku, bi thalathati ahjarin, dengan 3 buah batu. Fawajadtu, maka aku hanya mendapatkan, lahu, bagi beliau, hajaraini, hanya 2 batu saja. Wa rawthata himarin, nyari satunya nggak ketemu, nyari batu yang ketiga nggak ketemu. Yang ketemunya adalah rawthata himarin, kotoran himar, kedelai. Fa'amsaka al-hajaraini, ketika dikasih kepada beliau mengambil hajaraini, 2 batu diambil oleh beliau, wa taraha ar-rawthata, yang kotorannya malah dibuang. Taraha itu dibuang. Wa qala, sambil beliau membuang kotoran tadi, beliau mengatakan, hiya rijsun, ini najis. Nah gitu. Nah, kalimat itulah yang membuat beliau, Syekh Abdul Azim, berpendapat bahwa kotoran hewan, udah jelas kalau manusia ya, karena manusia tidak boleh dimakan kan dagingnya ya. Kotoran hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, maka hukumnya najis. Nah, dari sini nanti sebagian para ulama kita mengatakan, kalau ditakdirkan kita punya ternak, itu kotorannya bisa diperjualbelikan karena kotorannya tidak najis. Sehingga sesuatu yang tidak najis boleh dimanfaatkan, diantaranya dijual belikan. Ya. Antum punya ternak kambing, ternyata kotorannya dibisniskan untuk pupuk, dijual belikan. Itu tidak mengapa, berdasarkan salah satu pendapat ya. Boleh, silahkan. Atau antum ternak ayam,
kotorannya dibisniskan, dijual belikan, tidak dikasih begitu saja. Nah, kenapa ada yang membolehkan demikian? Karena diantaranya dari sini. Jadi kotoran dari hewan yang bisa dimakan dagingnya itu tidak najis. Sedangkan kotoran yang dagingnya tidak bisa dimakan berarti najis, nggak boleh dijual belikan. Gitu. Ini yang kelima. Jadi kalau antum ditakdirkan kena kotoran hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, berarti antum tuh terkena najis, harus disucikan. Tapi kalau antum ditakdirkan mau ibadah, mau sholat misalkan, ditakdirkan baju ataupun celananya kena kotoran ayam, itu hakikatnya masih bisa dipakai sholat. Kenapa? Karena tidak najis. Cuman kita kan ngomong najis sama tidaknya ya. Ai bau jeung teu nama ulah waka dibahas lah. Karena kita lagi ngomong najis dan tidaknya. Begitu. Nah, berbeda kalau ditakdirkan kita lagi sholat, tiba-tiba kita kerasa betul ada yang jatuh ke badan kita, pas dilihat itu kotoran cecak. Mau tidak mau, antum pada waktu itu terkena najis, karena cecak tidak halal dagingnya. Nah, itu harus dibersihkan. Itu diantara pemahamannya. Kalau ditakdirkan kita kena anggota tubuh kita kotoran hewan. Nah, dulu ya, kalau kita belum punya ilmu ini, taunya kotoran hewan itu najis, itu repot. Karena di kampung itu kebiasaannya miara ayam kan tidak dikandangin ya. Nah, itu kan ke dalam rumah kadang-kadang, terus di pelataran rumah. Itu kan jadi repot karena itu najis. Ternyata sekarang kita sudah tahu ilmunya, tidak perlu harus selalu pakai air. Ya, tinggal dibuang kotorannya, sudah itu suci. Nah, ini yang kelima ya. Yang keenam, damul haidi, darah haid. Nah, darah haid ini najis berdasarkan sebuah dalil. Oh iya, tadi dalil yang pertama itu, lihat di catatan kaki, itu derajatnya sahih. Ada dalam kitab Ibnu Majah, ada juga dalam kitab Imam An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Imam Bukhari ya. Ada juga. Yang keenam, damul haid, darah haid. Darah haid ini dikategorikan najis karena ada sebuah hadis an Asma'a binti Abi Bakrin, dari Asma binti Abi Bakrin, semoga Allah meridhai keduanya. Asma berkata, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ada seorang perempuan ja'at, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya. Kata perempuan itu, ihdana yusibu thawbaha min damil haidi kaifa tasna'u. Ihdana, salah seorang di antara kami perempuan, yusibu thawbaha, ternyata mengenai bajunya itu min damil haid, dari darah haid. Ada salah seorang di antara kami, kata perempuan, bajunya kena darah haid. Kaifa tasna'u, apa yang harus dilakukan oleh orang itu atau perempuan tadi? Faqala, Rasulullah menjawab, tahuttuhu, digosok si darah haidnya. Thumma taqrusuhu, antum lihat taqrusuhu ada nomor 2 ya. Coba lihat di catatan kaki. Taqrusu itu maksudnya al-akhdhu bi atrafil asabi. Jadi kalau ini baju nih kena darah haid, yang dimaksud taqrusu itu gini. Bahasa orang lain naon? Dikorek-korek sama ujung jarinya. Tahuttuhu digosok-gosok, taqrusuhu, nah dikitu, dikorek-korek, bil ma'i, tapi dengan air.
Tsumma tandahuhu, dianggap sudah hilang darah haidnya, kemudian ngambil air dipercikin. Tandahu itu dipercikin. Tsumma tusalli fihi, kemudian boleh sholat dengan baju tersebut. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih, sudah derajatnya sahih. Ya. Kenapa darah haid terkategorikan najis? Lihat cara mensucikannya demikian. Ya. Masih ingat ya nanti atau sudah berlalu ketika anak kecil, air kencingnya kena baju kita. Ketika laki-laki yang belum makan apapun, hanya murni ASI, ketika dia kencing cukup apa? Dipercikin kan ya? Nah, ini diantara hujahnya. Jadi demikian dari hadis ini berarti darah haid itu najis. Para istri ketika ditakdirkan hari pertama, kadang kan tidak ketahuan ya, karena haid itu bukan kehendak dirinya, tapi itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang tidak terperkirakan bahwa hari ini haid. Tiba-tiba tahu-tahu celananya sudah ada darahnya. Nah, itu berarti si celananya ada najisnya. Harus disucikan terlebih dahulu. Ini yang keenam ya, darah haid itu najis berarti. Yang ketujuh, lu'abul kalbi. Lu'ab itu bahasa kitanya air liur ya. Air liurnya anjing. Kenapa beliau Syekh Abdul Azim berpendapat bahwa air liur anjing itu najis? Beliau mengambil dalil an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tahuru ina'i ahadikum. Tahuru, cara mensucikan, ina, wadah salah seorang di antara kalian, idza walaga fihil kalbu, apabila menjilat kepada wadah itu anjing. Kalau ditakdirkan ada anjing tiba-tiba menjilat wadah makanan yang kita miliki, bagaimana cara mensucikannya? An yagsilahu, wadah itu diambil, dicuci, sab'a marratin, 7 kali dicucinya. Ulahunna, salah satu dari cucian itu biturab, dengan tanah. Nah, ini yang jadi pendapatnya di antaranya Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i atau Hambali dan Syafi'iyah, anjing itu najis. Ya, apanya? Air liurnya. Hadis ini pula, ya, waktu itu ketika kita lagi belajar dijelaskan juga seperti ini. Dan hadis ini pula yang dipakai oleh Imam Malik bahwa anjing itu tidak najis. Jadi Malikiyah menganggap anjing itu tidak najis, baik tubuhnya ataupun air liurnya. Mungkin di antara antum ada yang pernah dengar, waktu itu sempat agak rame sih ya, ada perempuan pakai cadar lagi ya, ternyata punya anjingnya banyak sampai diciumnya kan gitu ya, begitu. Ini yang ana maksud tadi. Kalau kita ini tahu hadis yang mulia ini, kebetulan guru kita ini berpendapat bahwa air liur anjing najis, berarti konsekuensinya kalau ada barang termasuk pakaian kita, misalkan tetangga kita punya anjing ya, tiba-tiba kita mau mau ke masjid, eta pas nyalendot gitunya, ada anjingna teh bager misalkan, bukan anjing itu, ternyata kaletak sarung kita tuh. Kalau kita madhabnya Hambali ataupun Syafi'i, itu harus dicuci tuh 7 kali.
itu najis, nggak boleh dipakai sholat. Tapi kalau ditakdirkan antum bermadhab Maliki, nggak masalah, lanjutkan aja sholat. Begitu ya. Ana lupa ya, harus murojaah lagi. Ini yang hanya menjadikan air liur anjing itu najis, apakah Hanafi atau Syafi'i ataupun Hambali? Karena Hambali sama Syafi'i ini satu madhab, satu pendapat. Cuman yang ana lupa tuh apakah menajiskan semuanya, termasuk badannya juga, begitu. Karena dalam masalah ini ada 3 permasalahan. Ada yang mengatakan tidak najis, baik badannya termasuk air liurnya, itu diantaranya yang selalu ingat sampai hari ini itu Maliki ya. Nah yang 2 ini nih, ada yang menajiskan hanya air liurnya saja. Kalau antum rumah biasanya kan ada keset ya di depan ya, depan pintu ada keset. Anjing tetangga itu tiduran di sana. Kalau antum meyakini bahwa hanya air liur yang najis, itu nggak perlu dicuci, karena yang tidur kan badannya, begitu. Tapi kalau antum meyakini dengan madhab atau pendapat semuanya, tubuhnya juga najis, harus dicuci tuh. Gitu. Karena ini pendapat yang ada dalam dunia fikih. Yang menarik yang ingin Anda sampaikan adalah tadi ya. Jadi ternyata yang menajiskan dengan yang tidak, hadisnya sama. Hadisnya yang ini. Cuman bagaimana pemahaman Maliki ya? Ketika disodorkan hadis ini, katanya yang namanya mencuci itu tidak mesti harus najis. Antum gelas ini kalau sudah Anda minum habis, antum mau biarkan atau mau dicuci dulu? Antum nyuci karena apa? Karena kotor, bukan karena najis kan? Jadi kata Imam Malik atau Malikiyah, jadi nyuci itu tidak mesti apa? Najis. Nah beliau memahami itu. Jadi kenapa harus 7 kali? Ah, itu yang disebut 7 kalinya itu yang membuat Imam Malik semakin kuat. Berarti ini ta'abbudi. Ini bentuk apa? Perintah, ibadah, bukan karena najisnya. Itu pemahaman beliau. Nah, sehingga kata beliau berarti wadahnya tetap suci, air liurnya tetap nggak masalah. Ini hanya perintah saja, begitu. Hanya perintah saja, ta'abbudi namanya. Perintah yang bentuknya ibadah, gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi, yang namanya madhab itu kan artinya apa? Pendapat. Ya, beda dengan manhaj ya. Kalau manhajnya apa? Manhaj cara berpikir, ya, metodologi. Makanya jangan sampai kita bermasalah sama orang gara-gara beda apa? Madhab. Ya. Jangan pernah bermasalah. Makanya guru kita wanti-wanti itu. Kalau belajar fikih tadi siapkan apa? Hati kita. Oh, kalau antum ditanya karena baru kitab ini yang dipelajari, antum berkeyakinan apa sekarang? Najis. Udah, dengan situ saja. Karena yang baru kita tahu ini. Dan antum punya hujah. Ini bukunya, ini kitabnya. Nah, tapi antum harus siap menerima pendapat orang lain. Antum bisa nggak meyakinkan bahwa pendapat mana yang kuat? Bagi kita sulit kan ya? Karena kita belum terlalu dalam membahasnya. Mungkin kalau kita mau yakin mana yang paling betul, kayaknya nggak satu kitab dong yang dibaca. Nah itu yang dimaksud guru kita. Jadi antum belajar dunia fikih harus siap hatinya. Jangan mudah terpancing emosi, jangan mudah bermusuhan, apalagi gampang apa nyalahin orang lain. Kenapa? Karena sama-sama dalilnya sahih, muttafaqun alaih ya. Gitu. Kalau yang 4 mah bukan ya, yang keempat mah hanya dalam riwayat Imam Muslim. Kan sahih sama sahih, cuman beda pemahaman. Ini yang dimaksud madhab, pemahaman. Gitu ya. Nah ini masalah fikih. Nah kita harus belajar seperti itu. Jadi ada yang harus kita kuat, ada yang harus kita legowo ya. Nah ini yang ketujuh. Karena kita berpegangnya dengan kitab ini,
karena guru kita juga yang ngajarinya seperti ini, maka pemahaman kita sampai hari ini air liur anjing itu najis, tidak badannya, hanya air liurnya saja. Jadi kalau tiba-tiba antum ditakdirkan mau ke masjid, tiba-tiba ada anjing yang selendat-selendot itu kayak kucing, saking dekatnya, itu nggak apa-apa, teruskan saja, karena badannya tidak najis. Yang kita ambil pendapatnya hanya air liurnya saja. Yang kedelapan, al-maitatu, mayat atau bangkai ya, bangkai. Wahia ma mata hatfa anfihi min ghairi dzakatin syar'iyyatin. Wahia, mayat itu adalah ma mata, apa saja yang mati, hatfa anfihi, bahasa kitanya begitu saja, min ghairi dzakatin syar'iyyatin, tanpa keburu disembelih secara syar'i. Kita punya periaan ayam misalkan, ditakdirkan sakit ayamnya, tiba-tiba nggak mau disembelih, harapannya apa? Sembuh, harapannya sembuh gitu. Dia biarkan gitu, diobati sampai sore ini kelihatannya masih ada harapan, pagi-pagi mau dikasih makan udah mati. Ini nggak sempat disembelih, maka itu mayit atau itu bangkai. Bangkai itu najis ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dubigo al-ihabu, apabila dubigo itu disamak ya. Kalau sekarang tuh bahasanya apa? Samak ya. Masih samak. Disisit. Tapi dubugi itu ada alatnya, tidak hanya disamak saja. Al-ihabu itu kulit yang belum diapa-apain. Jadi kalau kita ngulitin kambing, kulitnya ini disebut ihab. Ya, kulitnya ini disebut ihab. Belum diapa-apain. Kalau sudah kasih ada alatnya ya, pakai apa gitu, itu namanya dubigo namanya. Faqad tahura. Kalau sudah didubigo, sudah disamak, baru dia jadi suci ya. Nah ini tuh pembahasannya kalau ditakdirkan si kambing, si sapi, si kerbaunya tuh mati ya. Ada yang meninggal ya. Wal ihabu jildul maitati. Nah, di sini jelaskan, lihat, ihab itu adalah jildul maitati, kulit mayit atau bangkai. Wa yustathna min dzalika. Nanti kita bahas ini. Jadi kalau ada di antara kita yang punya kambing sudah mulai besar, tiba-tiba tadi ya berharap sembuh, mati. Waktu itu kejadiannya di zaman Rasul itu mau dibuang begitu saja. Kata Rasulullah itu nggak sayang tuh kulitnya. Kata para sahabat yang belum tahu ilmu ini, mati ya soal bangkai. Kata Rasul kan bisa dimanfaatin kulitnya. Nah, maka keluarlah hadis ini. Kan bisa dimanfaatin ya. Begitu. Ingat apa yang suka dijadikan makanan tuh kulit apa? Kulit sapi. Seperti kemarin tuh diberitakan, kasihan ya, sekarang lagi ada penyakit, mati tuh banyak. Karena belum tahu ilmunya, udah dikubur begitu saja. Nah kalau dia tahu ilmunya ini, disamak dulu, dikulitin dulu, kan bermanfaat. Kalau sudah disamak, berarti jadi suci tuh. Faqad tahura. Kalau sudah suci bisa dimanfaatkan. Gitu. Ya, bisa dimanfaatkan dan bisa diperjualbelikan nantinya. Ya. Nah, hadis yang kita lagi baca ini adalah riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Berarti
Secara umum kulit dari bangkai itu apa tadi? Najis, ya. Kulit dari bangkai itu najis. Kalau ingin jadi suci, disamak, ya, disamak. Nah, lanjutannya wa yustasna min dzalik. Tapi ada kulit yang hukum asalnya tidak najis. Apa saja itu? Yang pertama, wa yustasna, bukan kulit. Wa yustasna ini kembali ke bangkai, ya. Yang pertama, maitatus samaki wal jarad. Bangkai ikan dan bangkai belalang. Ya. Kalau kita ditakdirkan mampir ke daerah yang kita ragu di sana makanannya, maka yang paling aman pesannya apa? Ikan. Yang paling aman. Karena ikan mah meskipun bangkai itu halal. Enggak najis. Ya. Ingat kita lagi ngomongin apa? Najis dan tidaknya. Tapi kalau mau dikonsumsi jangan hanya mengandalkan hadis ini. Tapi harus masuk ke firman Allah, ya. Kulu washrabu halalan thayyiban. Tadi sudah halal ya, tapi thayyib enggak? Thayyib itu baik enggak? Bagus enggak? Masih layak dikonsumsi enggak? Gitu. Ya, kita punya kolam belakang rumah. Ditakdirkan ada apa ya? Penyakit lah, tiba-tiba mati banyak. Ya, tidak ketahuan. Karena di belakang rumah sih kita biasa ke depan kan ya. Tiba-tiba pas ke belakang udah pada kembung ya. Itu tanda sudah mulai kurang baik. Antum taunya hadis ini, diambilin aja, tetap dimakan. Tiba-tiba sakit. Jangan salahin hadis ini. Antum yang nggak paham. Karena kita lagi ngomongin apa? Halal dan haramnya, najis dan tidaknya. Kenapa dengan pengetahuan ini? Karena kalau ditakdirkan si bangkai ikan ini antum jual, ya barangkali mau dimanfaatkan untuk pupuk atau dimanfaatkan untuk apa deh ya, bisa dimanfaatkan, diolah lagi misalkan, itu boleh mengambil hasilnya. Kenapa? Karena ini mah bukan najis, gitu maksudnya. Ya. Berbeda kalau ditakdirkan antum punya kambing yang mati itu udah jadi bangkai. Tadi kan kulitnya disamak jadi suci tuh. Kalau ininya tetap najis kan? Antum mau jual belikan nggak boleh. Misalkan ada orang kekeh, nggak apa-apa, anak beli aja. Kenapa? Buat apa? Misalkan buat makan apa? Buat di apa gitulah misalkan. Antum nggak boleh tuh, nggak boleh jual beli. Antum kasih aja. Karena kalau antum jual hasilnya itu haram. Ya, karena sesuatu yang dihasilkan dari yang najis, nggak boleh. Nah, ini manfaatnya kita paham ilmu ini. Ya. Jadi kalau ikan sama belalang, jarad itu belalang, itu halal meskipun sudah jadi bangkai. Termasuk spesies jarad belalang itu diantaranya apa? Namun cek orang oleh cek siraru, alaron, itu masuk ke spesies jarad. Makanya antum mungkin pernah dengar itu pada ngambilin di pagi hari biasanya atau di malam hari, dan ternyata di sangrai ya. Naon tah sangrai hok? Sangrai ya? Di sangrai. Dimakan. Gak apa-apa, halal. Gitu. Meskipun apa? Meskipun pas sebelum diolahnya tuh mati kan ya? Ini gimana nih bangkai ini? Gitu. Nah, ini dikecualikan. Nah, pengecualian ini, kenapa ada pengecualian ini? Li hadits Ibnu Umar. Karena ada hadis Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Abdullah bin Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhillat lana maitatani wa daman." Jadi syariat itu menghalalkan untuk kita itu 2 mayit, 2 bangkai sama 2 darah. Ammal maitatan, adapun yang kedua bangkai itu adalah falhut wal jarad. Hut di sini bangkai ikan ya. Meskipun hut kalau secara
bahasa itu ikan yang besar seperti paus. Antum pernah lihat ya di televisi, karena mungkin orangnya belum tahu ilmunya, ketika mendapatin paus yang mati di pinggir pantai itu malah dikubur, padahal itu teh rizki ya, nggak perlu harus apa mancing. Kebayang ya mancing paus ya, harus pakai apa teh gitu, pada menang nage. Aduh, kebayang itu udah rizki, itu udah tiba-tiba di pinggir pantai, karena nggak tahu ilmunya dikubur ya begitu. Nah, termasuk ikan-ikan yang punya kolam, termasuk di Dharma ya, kadang-kadang suka dengar ada angin dari mana gitu tiba-tiba pada mati. Itu kalau ketahuannya baru-baru itu cepat diambilin, dipasarin. Kalau hidup misalkan harus 28.000, ini mah 10.000 misalkan. Yang penting kan jangan terlalu apa? Rugi. Karena itu masih bisa diperjualbelikan karena bukan najis. Nah, gitu ya. Falhut tadi ikan, wal jarad apa? Belalang, termasuk jenis-jenis belalang. Wa ammad daman, adapun dua darah yang dihalalkan. Kenapa? Dulu ya ketika ya belum tahu hadis ini, di kampung itu ada yang disebut marus ya, namanya marus. Marus itu darah mengalir ya, darah mengalir. Jadi orang yang menyembelih itu kan darahnya mengalir tuh, itu darah yang mengalir itu dikumpulkan entah gimana caranya tiba-tiba jadi makanan. Itu nikmat bagi yang suka begitu. Nah itu nggak boleh, itu najis, itu haram jual belinya, makanannya tidak halal. Bagi antum yang tahu ada saudara atau yang masih suka itu, kasih tahu dengan ilmu ini. Jadi darah yang mengalir hukum asalnya apa? Haram, karena dia termasuk najis. Nah apa yang boleh? Dua darah itu fal kabidu, hati itu halal, padahal itu darah itu. Yang kedua at-tuhal. Tuhal ini katanya sih limpa ya. Limpa. Nggak tahu limpa itu apa ya. Kita mah biasanya nggak ngomong limpa ya. Kita mah biasanya ngomongin jeroan. Kalau dibagi-bagi gitu kita kan bingung. Nah, ini bagian ini enggak. Kita kalau beli jeroan, kalau hati mah ma'ruf. Ya hati. Nah itu. Nanti antum tanya sama yang ahlinya ya. Yang mana tuh limpa tuh seperti apa? Nah itu katanya halal ya. Nah ini dua pengecualian dan itu semuanya darah hakikatnya. Nah ini hadis ini sahih derajatnya, ada dalam kitab Imam Al-Hakim. Hadis ini sahih ya. Nah dari sinilah kita tahu bahwa dalam dunia ilmu ada hukum asal, ada pengecualian. Dan antum harus tahu ini. Antum belajar apapun, pasti ada yang namanya hukum asal dan ada pengecualian. Itu pasti. Nah, kadang-kadang kita ini bisa jadi berbeda pendapat karena kita belum ketemu pengecualian. Apapun ya, antum belajar apapun, termasuk belajar bahasa. Ada aja tuh pengecualiannya. Ya, kalau antum ngebahas harta haram, itu pasti ada aja pengecualiannya. Nah, kenapa kita jangan terburu-buru kata guru kita ini? Karena kita barangkali belum masuk ke yang lebih detail. Makanya sekarang kalau kita ngobrolin masalah fikih berhubungan dengan hukum, yang kita tahu itu yang kita anggap benar saja, udah. Tapi jangan sampai menganggap kita paling benar. Kenapa? Karena tadi yahtamilu al-khata'a. Karena bisa jadi pendapat kita ini salah. Kenapa? Karena belum dibenturkan dengan pendapat yang lain. Gitu. Ya. Kan kalau antum ditakdirkan terus ngaji, apalagi pengajian antum komplit ya, dari hari Ahad ke Ahad lagi antum selalu ngaji. Dan pembahasannya keren-keren kan? Ada masalah manhaj, ada masalah fikih, ada masalah akidah, ada masalah sirah gitu kan. Antum datangi semua majelis itu. Ternyata di sana ada majelis lagi fikih. Yang dibahas bukan kitab ini, tapi kitab yang lain. Nanti juga ada ilmu baru. Terus kumpulin. Gitu. Ya.
Nah, ini yang dipesankan oleh guru kita ketika kita masih kuliah ya. Jadi dalam masalah fikih mah apa yang kita tahu anggap itu benar. Ya, tapi kemungkinan suatu saat salah ketika dibenturkan dengan pendapat yang lain yang itu akan lebih kuat. Tapi gitu ya, jangan cemen juga. Ada pendapat yang baru langsung enggak dilihat dulu mana yang lebih kuat, dipelajari dulu dari sisi dalilnya, dari sisi pemahamannya. Nah, baru kalau kita ngerasa oh ini yang lebih kuat, ikutin. Ingat, karena kita belajar itu mencari kebenaran ya, bukan mencari pembenaran. Tapi iya, kalau ngerasa pendapat kita lebih lemah, maka jangan malu untuk berpindah. Itu yang pertama pengecualiannya. Yang kedua pengecualiannya adalah maitatu maladama lahu sailun. Ada bangkai apapun ladama yang tidak ada darahnya yang mengalir. Tidak ada darahnya. Kata beliau, kata Syekh Abdul Azim, di antaranya adalah kadzubabi. Dzubab itu lalat. Antum iya bukakan we yang kiga aya lalat. Jadi aya lalat tuh. Entah ya, hebat. Insyaallah ya. Nah, nanti kalau udah dapet itu penasaran dibongkar we. Aya darahna teh. Ya, katanya sih lalat itu enggak ada darah yang mengalirnya. Ya. Wan namli itu semut. Semut tidak ada darah mengalirnya. Wan nahli itu lebah. Nah, itu juga tidak ada darah mengalirnya. Berarti, dan ini kan masuknya ke jenis serangga ya. Entah apakah ini bisa dimasukkan ke jarad atau tidak. Intinya, kalau ada bangkai lalat ataupun semut dan lebah masuk ke minuman, maka minuman itu tetap halal ya. Nanti dikuatkannya dengan hadis di halaman 33. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'adz dzubabu, apabila lalat itu terjatuh fi ina'i ahadikum, di bejana salah satu dari kalian, falyagmishu kullahu. Falyagmishu itu dilelepkeun, dicelupin, kullahu semuanya, dicelupin semuanya. Thumma, kemudian lihat rohhu, jangan salah domirnya ya. Hu di sini kembali ke lalat, bukan ke air. Kemudian buanglah apanya? Lalatnya, bukan airnya. Iya, karena memang domir hu itu bisa ke air, bisa ke lalat. Ya. Kemudian buang lalatnya, bukan airnya ya. Fa inna fi ihda janahaihi. Nah, di sini di antara penguatnya, karena salah satu sayapnya daan, penyakit. Wa fil akhari syifaan. Sayap yang satunya itu penawarnya. Masya Allah ya. Karena ini yang ngomongnya Rasul, percaya aja deh. Meskipun antum belum pernah membuktikannya. Dan alhamdulillah para ahli sudah membuktikan itu. Maka semakin jelaslah bahwa Nabi kita itu adalah anbiya'i wa rusul. Ya. Kenapa? Karena perkataannya yang kata beliau, kita ini bukan orang-orang pintar gitu ya. Tapi wahyu itu yang menyebabkan kita yakin. Jadi kalau ada lalat yang masuk ke minuman kita, kata beliau, itu jangan langsung dibuang. Jangan. Tapi dicelupkan dulu lalatnya. Kenapa? Kalau langsung dibuang, berarti air ini mengandung penyakit. Ya, antum pernah perhatikan nggak? Atau sekarang boleh deh minum kopi, ya agak sedikit dulu lah, biar nggak awal. Ya, ya nggak? Kan kalau buat kebanyakan, barangkali di antara antum ada yang jijian kan ya? Kita khawatirnya antum di antara orang yang jijian. Makanya diminum dulu. Nanti dibiarkan, nanti juga ada lalat. Kalau lalat masuk, perhatikan baik-baik. Ketika dia berenang, kecepretan gitu, itu dengan satu sayapnya saja. Perhatikan. Iya. Jadi
anggap aja sayapnya kikituan we tah. Nu ieu mah henteu. Sok perhatikan geura. Perhatikan. Nah, itu yang dimaksud, itu yang penyakitnya. Kita nggak bisa mengatakan yang kanan atau yang kiri, nggak tahu. Ini mah contoh tangan aja ya. Antum perhatikan, sok gerak. Perhatikan begitu, iya ya. Setelah itu, antum yakin bahwa ini sudah terkena daan penyakit. Maka jangan langsung dibuang. Karena ada penyakitnya. Celupin dulu semuanya. Sampai sayap ini tenggelam. Sudah, ini sudah ada penawarnya. Begitu. Ya. Kalau setelah itu, antum mau minum, boleh, mau buang, silahkan. Tapi antum harus yakin bahwa air ini masih suci. Antum buang itu faktornya apa tadi? Barangkali jijik. Gitu. Ya, bukan karena ini najis, bukan. Ingat ya, jangan berpikir orang teh geus dicelupkeun. Si lalat teh geus dibuang. Saya minum, saya sakit perut. Oh, bukan berarti karena ini ya. Nah, ini mah lagi bermasalah saja. Kenapa? Kita harus lebih yakin terhadap sabda Nabi ya, bahwa ini sudah tidak ada penyakit. Gitu. Iya. Kenapa? Ini akidah yang nggak boleh rusak. Sebagaimana antum ketika masih kecil, termasuk anak, ketika main ke tempat apapun, ketika pulang sakit, gara-gara apa? Kabadi cenapannya. Bisa jadi orang yang belum tahu ilmunya langsung yakin kan? Begitu. Padahal yang main itu bukan hanya anak misalkan. Anak main sana beberapa orang, kenapa yang lain sehat coba? Namun kabadi benar. Kunama atuh gering kabehnya. Gitu. Nah, termasuk ini. Gitu. Jadi sakit itu langsung akidahnya Allah yang sakitkan. Yang jadi masalah ini, kenapa dalil ini dipakai untuk keterangan? Tadi kan dimasukin ya, si lalatnya kan masuk tuh, mati pan si lalatnya. Pasti mati itu lalatnya, gak bakalan terbang lagi. Itu kan bangkai tuh si lalat itu. Nah, dimasukin, tapi boleh diminum. Berarti tandanya ini suci. Nah, dari sanalah ada dubab, ada namal, ada semut, termasuk semut ya. Semut biasa kalau ada yang manis-manis kan tiba-tiba banyak. Oh, masih sayang, disaring we semutnya, dibuang. Tapi semut mah tidak ada perintah untuk dicelupin ya. Nggak ada. Termasuk kalau di antara kita, dan ana juga termasuk orang yang pernah gitu ya, perhatian diminum, kunna mah amis tapi jadi asem. Pas dikitu lalat nah semut. Gak masalah, karena ini bukan sesuatu yang najis. Gitu ya. Ini pengecualian dari bangkai yang tetap halal, bukan termasuk najis. Yang ketiga, pengecualiannya lagi adalah azmul maitati. Azmu itu tulang ya, tulang mayit, wa qarnuha, tanduknya, wa dhufruha, kukunya, wa sya'ruha, bulunya, wa rishuha, sama ya, ini juga bulu. Cuman ini untuk apa? Kalau sya'ru itu untuk kayak kambing gitu. Kalau rish kayak untuk apa? Unta kayaknya. Jadi beda penyebutan. Wallahu alam ya. Ini semuanya sama-sama rambut. Kullu dzalika tahirun. Nah, yang disebutin tadi semuanya suci. Wukufan 'alal asli wa huwa taharatu. Kalau ditanya dalilnya kata beliau karena hukum asal sesuatu apa? Suci. Gitu ya. Wa lima rawahul Bukhari ta'liqan. Nah, ada juga dalam kitab Imam Bukhari tapi mu'allaq. Mu'allaq. Kalau dalam ilmu hadis mu'allaq itu sebenarnya kan hadisnya dhaif. Tapi kalau mu'allaqnya Imam Bukhari itu tidak, karena ada syawahid. Qala Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri berkata, fi idhamil mauta, untuk tulang bangkai, nahwal fil, diantaranya tulang gajah. Iya, ari gajah itu halal atau enggak ya? Gajah
halal nggak ya kalau dimakan dagingnya? Ragunya, ragu. Nah, antum harus punya kaidah usul, ya. Segala sesuatu itu hukumnya apa? Halal. Karena itu bagian dari sesuatu, bukan bagian dari agama. Jadi yang antum harus kuasai usul itu, kalau sesuatu itu bagian dari agama, itu hukum asalnya apa? Haram. Tapi kalau sesuatu itu bukan bagian dari agama, berarti hukum asalnya halal. Gitu. Ya. Nah, kalau ditanya daging gajah itu halal atau haram, antum harus dengan tegas bilang apa? Halal. Karena itu bagian dari sesuatu selain agama. Kapan sesuatu itu jadi haram? Ketika ada dalil yang mengharamkan. Selama antum belum bertemu, halal. Anggap baik antum teh masih senang apa? Marus. Ya. Itu kan makanan, bukan agama. Halal tidak? Halal sebelum tahu ilmunya tadi. Begitu, ya. Kalau daging kucing hukum asalnya halal dulu kan? Karena bukan bagian dari agama. Ternyata kucingnya masuk bagian yang tidak bisa dimakan dagingnya. Berarti haram gitu. Ya. Nah, tapi si gajah ini udah jadi bangkai. Kata Imam Az-Zuhri, adraktu nasan min salafil ulama'i. Aku mendapati manusia dari salaf ya, yamtashituna biha. Ternyata di antara tulang gajah itu dijadikan sisir untuk menyisir rambutnya. Yamtashitu itu bersisir. Wa yaddahinuna fiha, dan dijadikan di antara tulang itu tempat untuk apa? Untuk orang memakai minyak wangi. La yaruna bihi ba'san, mereka tidak mempermasalahkan apapun. Nah, sehingga dari sinilah ya beliau Syekh Abdul Azim berpendapat, pokoknya kalau ada bangkai, ya, kalau ada mayit, ya, diambil apanya, tulangnya, itu tidak najis, ya. Atau ada orang yang yang biasa ngambilin bulu kambing tuh, nantinya dia jadi apa? Wol, ya. Padahal ternyata itunya sudah mati, itu halal karena itu bagian dari rambut. Yang tidak boleh itu berarti memakan dagingnya. Nah, kalau nanti ada yang nanya dari mana bentuk kehalalannya, nah di antaranya hukum asalnya halal dan dikuatkan dalam kitab Imam Bukhari meskipun derajatnya mu'allaq. Karena hukum asalnya mayit apa tadi? Najis, ya. Kalau najis itu nggak boleh dikonsumsi kan? Begitu. Ternyata ada yang dikecualikan. Apa saja? Pertama, ikan sama belalang. Yang kedua, darah. Darah di sana apa? Hati sama limpa. Terus apa lagi? Kayak dubab, lalat. Kenapa ini dihalalkan padahal udah mayit? Karena dianggap tidak ada darah yang mengalir. Dan yang terakhir, tulang. Padahal dari yang mayit, ya, itu boleh. Terus kukunya buat apa ya? Kukunya ya bisa jadi dipakai untuk kursi kan yuk, suku gajah gitu. Kuku tapinya gitu, saking besarnya. Nah, intinya itu yang dibahas oleh beliau. Jadi jangan ragu-ragu ketika nanti bertemu dengan ini semuanya, berarti dihukumi apa? Suci, ya. Yang namanya suci berarti bisa dipakai untuk ibadah. Anggap saja tadi jadi benang wol. Benang wolnya teh dibikin sejadah. Nah, pakai bisa sholat. Kenapa? Karena hukum asalnya suci.
Wallahu ta'ala alam ya. Nah, itu yang dibahas oleh beliau. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk kaifiyatu tathirin najasah. Bagaimana cara mensucikan kalau kita berhadapan dengan najis. Nah, tadi yang kita bahas itu hanya macam-macam najis. Nah, selain yang disebutkan di kitab ini, kita berpedoman berarti tidak najis ya. Itu dulu prinsipnya. Karena kita baru bahas kitab ini. Kalau nanti dapat ilmu dari yang lain itu najis, terima saja dulu. Yang penting ada hujah ya gitu. Karena kita bahasnya kitab ini berarti hanya 8 disebutkan di sini kan ya, najis. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup ya? Ya. Wallahu ta'ala a'lam, itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Tadi itu mau berhenti tanya jawab tapi kagoknya. Nah, nanti aja di pertemuan yang akan datang insyaallah. Pertanyaannya. Ditulis saja biar nggak lupa ya. Kalau sekarang mah cukup dulu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.